Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Aripohan dengan NIM 210306040. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 metabolisme air dan menjawab 5 pertanyaan dari dosen pengampunya, yaitu Ibu Tativi Danasari. Baiklah, saya langsung menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang sistem dapur darah, respirasi dan juga ekskresi. Pertama, di sini ada sistem dapur darah, di mana sistem dapur darah itu terdapat yang namanya campuran asam lemah dan juga basa konjugat, yang dimana dalam sistem dapur darah ini untuk mengatur dan menjaga pH di dalam darah ya, yang dimana angka pH-nya agar tetap stabil itu yaitu 7,4, dan kemudian terdapat sistem dapur asam bikarbonat dan juga asam bikarbonat dengan perbandingan 20:1. Kemudian lanjut ke dalam sistem respirasi, yang dimana berhubungan dengan oksigen dan alveolus dengan pengeluarannya oksigen, masuknya oksigen dan pengeluarannya CO2, yang dimana seperti dapat dilihat di sini oksigen masuk ke dalam alveolus dan karbon dioksida keluar dari alveolus, yang kemudian dimana oksigen tersebut dibawa ke dalam jaringan. Di dalam jaringan ini, jaringan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida akan masuk ke dalam alveolus dan terjadinya pertukaran lagi antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sistem respirasi ini juga ditentukan oleh yang namanya proses difusi udara tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Kemudian lanjut ke dalam sistem sekresi ginjal yang dimana fungsinya untuk mengatur garam bikarbonat di dalam darah, yang dimana untuk memobilisasi ion H+ di dalam tubulus distal proksimal dan menyerap kembali Na+. Kemudian adanya terjadi pertukaran ion H+ di dalam tubulus distal dengan Na+. Kemudian adanya pembentukan amonia NH4+ di dalam tubulus distal dengan menggantikan Na+ yang telah dipakai. Kemudian lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu metabolisme pada air ternak, di mana air itu sendiri merupakan penyusun daripada jaringan hewan maupun tumbuhan. Di dalam air ini juga, atau metabolisme air dibagi menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, yang dimana intraseluler tersebut adalah 50%-nya merupakan penyusun pada tubuh yang mempengaruhi bobot pada tubuh itu juga, termasuk juga adanya darah di dalam hal tersebut. Kemudian lanjut ke ekstraseluler, yang dimana ekstraseluler itu berupa urin. Kemudian juga fungsi daripada air itu juga, pertama untuk yang namanya sebagai katalisator, yang fungsinya itu untuk menenangkan atau mengembalikan dan menstabilkan kembali suhu tubuh makhluk hidup ya, atas pengaruhnya aktivitas tubuh dan juga pengaruhnya lingkungan. Kemudian membantu juga dalam pertukaran gas pada alveolus dan juga menjaga kelembapannya. Kemudian juga membantu dalam proses pencernaan, yang dimana berhubungan dengan pembentukan pakan-pakan dan mencerna makanan yang ada di dalam tubuh, dan juga sebagai pelumas di dalam tulang, tidak hanya untuk sebagai pelumas tapi juga untuk memperkuat tulang, yang dimana untuk menguranginya gesekan-gesekan antar sendi pada tulang. Kemudian ada pengangkutan zat makanan yang dilakukan oleh air. Kemudian lanjut kepada pertanyaan nomor 3, yaitu sumber air pada ternak. Yang pertama itu ada air minum, air pada makanan atau konsentrat, air metabolik. Nah, air minum ini seperti kita memberikan minum kepada hewan ternak apabila hewan ternak tersebut haus. Air pada makanan atau konsentrat adalah kandungan air yang terdapat pada dalam makanan ataupun konsentrat tersebut. Air metabolik ini merupakan hasil oksidasi yang kompleks yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kemudian di sini ada tabel untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu cara menghitung air metabolik. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat ya. Pada tabel ini dapat dilihat bahwasanya
air metabolik oksidasi rata-rata karbohidrat itu 60. Kemudian untuk rata-rata kalorinya itu 400. Mungkin agak bisa didekatkan sebentar. Untuk rata-rata kalorinya itu adalah 400 untuk bagian karbohidrat. Kemudian untuk air metaboliknya itu adalah 15. Sama halnya dengan protein, yaitu air metabolik hasilnya itu cuma 42. Kemudian rata-rata kalorinya itu sekitar 400 dan air metabolik per 100 kilokalorinya itu 10,5. Kemudian lanjut pada lemak, yang dimana air metaboliknya itu hasil oksidasinya itu 100, rata-rata kilokalorinya itu 900. Kemudian air metabolik per 100 kilokalorinya itu sekitar 11,1. Nah, untuk cara menghitungnya adalah dengan cara jika 10% atau 10 gram protein itu dikalikan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Sama halnya dengan lemak, yaitu 20 gram lemak itu dikali dengan 9 yang menghasilkan 180 kilokalori. Kemudian ada 55 gram karbohidrat yang itu hasilnya dikalikan 4 yang akan menghasilkan 220 kilokalori, yang kemudian setelah dijumlahkan itu akan menghasilkan 440 kilokalori. Nah, jadi 40 kilokalori itu kan jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 4,2 gram air metabolik, yang dimana ini setelah dikalikannya dengan 0,15 kilokalori berdasarkan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis, yang akan menghasilkan 4,2, yang kemudian selanjutnya sama halnya dengan 180 kilokalori akan menghasilkan hasil 19,98 gram air metabolik, yang dimana perkalian 0,11 kilokalorinya itu didapatkan dari air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis, dan kemudian 220 kilokalorinya itu dikalikan juga dengan 100 kilokalori air metabolis pada air metabolis per 100 kilokalori energi metabolis dikalikan dengan 0,150 kilokalori yang menghasilkan 33 gram air metabolis, yang jika hasilnya itu dijumlahkan akan menghasilkan 57 gram air metabolis setiap 100 kilokalori, setiap satu kilokalori air metabolik yang dihasilkan itu adalah 57 gram. Kemudian lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi pada tubuh atau pada ternak. Yang pertama itu adalah faktor dari keringat pada mamalia. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pengaruh dari aktivitas yang dilakukan dan juga pengaruh daripada lingkungan, yaitu suhu. Itu sangat mempengaruhi sekali, dan fungsinya keringat ini juga untuk menstabilkan suhu tubuh atas peningkatan suhu yang terjadi dikarenakan aktivitas tubuh dan juga pengaruh dari lingkungan, yaitu suhu tadi. Kemudian lanjut adanya keluar sebagai pernapasan, yaitu pada unggas. Sekitar 40% itu air habis digunakan hanya untuk bernapas saja pada unggas, dikarenakan unggas merupakan hewan berdarah panas, sehingga dia memerlukan banyak air untuk tetap menjaga kestabilan suhu tubuh di dalam unggas tersebut. Dikarenakan kalau misalnya kita memegang unggas seperti contohnya itu pada ayam ataupun pada bebek, kita pegang badannya itu terasa sedikit ataupun cukup panas, sehingga unggas memerlukan banyak air untuk menstabilkan suhu tubuhnya juga, dan juga paling banyak itu pada pernapasan, yaitu sekitar 40% keluar hanya untuk pernapasan saja pada unggas. Kemudian keluar sebagai urin, yang dimana setelah semua pakan termasuk juga air yang sudah masuk ke dalam tubuh ternak, terutama setelah terjadi proses perjalanan pakan dan juga pemrosesan pakan,
semua itu akan keluar sebagai urin, yang dimana di dalam urin ini terdapat zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi dan juga zat-zat racun di dalam urin, yang dimana kalau ini terus ditinggalkan di dalam tubuh akan menghasilkan racun sehingga dikeluarkan melalui urin agar tidak terjadinya keracunan di dalam tubuh. Kemudian ada tentang saluran pencernaan untuk membantu yang namanya proses dalam pencernaan makan, di mana air juga untuk fungsinya sebagai memperlancar dan juga memudahkan dalam pencernaan saat makanan tersebut dicerna di dalam tubuh. Sekian dari presentasi saya tentang metabolisme air dan juga telah selesai menjawab 5 pertanyaan dari Ibu Tativi dan Sari. Saya Luman Aripohan undur diri dari video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.